hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Oke, untuk hari ini kita berjumpa di sini kembali untuk belajar bersama. Hari ini kita akan belajar untuk kelas 11, yaitu materi teknologi jaringan berbasis luas. Ya, ini saya ambilkan dari buku paket CCPL atau LAN. Untuk kelas 11 ini nanti saya mengajar di pelajaran teknologi jaringan berbasis luas atau WAN. Oke, langsung saja. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari nantinya adalah sebagai berikut ini ya. Ada kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar dari keterampilannya. Ya, semoga bisa kita capai kompetensi dasar yang diterapkan. Baik, selanjutnya yaitu masuk ke bab 1 saja, langsung ke bab 1. Kita akan belajar tentang jaringan berbasis luas. Kalian tentu saja kemarin sudah mempelajari tentang komputer dan jaringan dasar ya. Kalian sudah mengenal beberapa jenis jaringan, beberapa macam jaringan. Ada PAN ya. Kemudian ada LAN, PAN dan seterusnya. Nah, kita akan fokus di sini yaitu belajar tentang jaringan berbasis luas atau biasa kita kenal dengan istilah PAN ya. Oke. Ini kompetensi dasar pada jaringan WAN ini, pertama ini, yaitu menganalisis jaringan berbasis luas dan membuat desain jaringan berbasis luas atau WAN. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi pelajarannya. Pertama, pengertian tentang jaringan WAN. Pengertian jaringan WAN. WAN biasa kita singkat dengan singkatan dari Wide Area Network. Dari wide, kata wide, kemudian area dan network. Wide sendiri artinya adalah luas. Jadi bisa disimpulkan bahwa WAN adalah suatu jenis jaringan data yang luas mencakup negara atau benua. Dan sarana transmisi yang digunakan umumnya seperti telepon, kabel bawah laut, dan satelit. Kalau kita kembali di kelas
Solo itu kan sudah ada kita tahu ya, ada beberapa jenis jaringan ya. Ada yang pertama itu ada PAN. Apa itu PAN? Ya, PAN itu adalah personal area network. Kemudian ada lagi yang kedua yaitu LAN. Ya, LAN, local area network. Selanjutnya setelah LAN adalah MAN. Ya, MAN. Apa itu MAN? MAN adalah Metropolitan Area Network. Baru setelah itu adalah WAN. Ya, ini yang akan kita pelajari, fokus pada WAN, Wide Area Network atau jaringan berbasis luas. Oke, ini sudah ada di sini ya. Ada LAN, MAN, dan seterusnya. Oke, selanjutnya lembaga-lembaga menangani standarisasi jaringan WAN. Ini ya, lembaga-lembaga dunia bidangi jaringan WAN itu ada beberapa lembaga berikut. Ada International Telecommunication Union atau Telecommunication Standardization Sector, kemudian ada dan seterusnya ya, itu kalian baca sendiri. Dan yang terakhir adalah PIH. Ini standar-standar layanan lembaga-lembaga yang menangani standarisasi jaringan WAN. Oke, sebelum kita lanjut ke jaringan WAN ya, kita harus tahu dulu tentang sejarah dari WAN tersebut. Ya, WAN sendiri ditemukan yaitu pada sekitar tahun 1940-an di AS. Ya, ada sebuah penelitian memanfaatkan sebuah perangkat komputer secara bersama. Nah, kemudian di tahun 1950-an komputer mulai besar ya. Nah, ini sudah ada perkembangan dari WAN. Kemudian yang terakhir itu sekitar tahun 70-an mulai diperkenalkan, maka sebagian besar LAN ya, local area network yang berdiri sendiri mulai terhubung dan terbentuklah jaringan raksasa di tingkat dunia yang disebut dengan istilah WAN. Nah, ini ya, berarti WAN itu terakhir berkembang pada sekitar tahun 70-an. Oke, kemudian perkembangan jaringan WAN adalah dikarenakan jaringan WAN atau Wide Area Network memiliki beberapa kelebihan. Apa saja kelebihan jaringan WAN atau Wide Area Network? Yang pertama adalah dapat diakses dengan jangkauan area geografis yang luas. Kemudian dapat berbagi atau share software dan bisa dengan koneksi workstation. Pesan dapat dikirim dengan sangat cepat. Kemudian hal-hal yang mahal seperti printer atau salon telepon dapat dibagi bersama-sama. Ya, risetnya dapat digunakan untuk bersama-sama. Kemudian semua orang yang ada di jaringan dapat menggunakan data yang sama, berbagi informasi atau file sharing melalui area yang besar dan besar jaringan. Itu inilah kelebihan dari WAN. Kemudian ada banyak juga kekurangannya selain kelebihan. Sudah jelas ya, yang pertama itu biaya operasional memang lebih tinggi ya. Kemudian ada memerlukan firewall, keamanan data, terus menyiapkan jaringan bisa menjadi pengelolaan yang mahal dan rumit ya, jaringannya yang rumit, kemudian sangat kompleks dan membutuhkan biaya. Kemudian membutuhkan jaringan pengawas dan teknisi. Informasi tidak dapat memenuhi kebutuhan lokal dan kebutuhan serta rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar. Inilah kekurangan dari WAN. Kemudian jaringan berbasis luas ya. Seperti dijelasan di atas, WAN atau Wide Area Network adalah jaringan yang memiliki jarak yang sangat luas. Radiusnya dapat mencakup sebuah negara, bahkan benua, sehingga dapat disimpulkan bahwa Wide Area Network merupakan sebuah jaringan yang mencakup negara dan benua. Di atasnya WAN, di atasnya MAN. Kalau MAN hanya sebatas metropolitan, satu kota. Kalau MAN juga mencakup satu negara. Karakteristik atau ciri-ciri dari WAN sebagai berikut ya. Ini kalian bisa baca sendiri ya. Ini. Kemudian ini bisa kalian baca nanti
hal yang saya share. Seterusnya, dan untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung ke jenis dan fungsi jaringan berbasis luas ya. Kita ke fungsinya dulu ya, fungsi dari WAN atau Wide Area Network ya. Yang pertama, mengintegrasi dan menghubungkan jaringan LAN dan MAN. Ini fungsi dari WAN. Kemudian yang kedua adalah mempercepat dan mempermudah komunikasi serta informasi. Yang ketiga, dapat meningkatkan efisiensi perbedaan arus informasi atau sharing data. Yang keempat, sebagai sarana menyampaikan informasi yang lebih cepat dan murah. Selanjutnya, mencegah terjadinya miscommunication. Yang keenam, itu mendukung operasional dari sebuah perusahaan multinasional dan internasional karena cakupannya yang luas. Nah, itulah beberapa fungsi dari Wide Area Network. Kemudian jenis-jenis dari Wide Area Network itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah lease line. Lease line merupakan WAN yang sering disebut dengan koneksi dedicated point to point. Kemudian ada circuit switching ya, WAN yang terlebih dahulu call setup membutuhkan koneksi. Kemudian ada paket switching. Nah, paket switching adalah pengembangan dari lease line dan mekanisme koneksinya adalah sinkronis serial. Oke, selanjutnya adalah hierarki WAN. Hierarki adalah singkatan ya. Hierarki itu adalah singkatan yang memiliki batas dan fungsi masing-masing. Ini adalah hierarki. Di dalam WAN itu ada beberapa hierarki. Yang pertama adalah core layer. Ada lapisan yang memberikan layanan struktur transportasi. Ini core layer. Ini seperti ini ya. Kemudian fungsi dari core layer ini kalian bisa pelajari sendiri. Dan fungsi dan tugas dari core layer. Kemudian device-nya juga ya. Ini bisa kalian baca sendiri. Kemudian yang kedua setelah core layer yaitu distribution layer. Nah, distribution layer adalah lapisan yang terletak di antara access layer dan core layer dan membantu membedakan core jaringan inti dengan jaringan-jaringan yang lain. Ini adalah distribution layer. Kemudian fungsi dari distribution layer ini ada 5 ya. Ada 5 ini. Jadi distribution layer. Kemudian ini adalah device-nya. Ada 9 device ya untuk distribution layer. Kemudian akses layer ya, setelah distribusi layer ada akses layer. Ini fungsi dari akses layer, mencoba trafik jaringan dan seterusnya. Oke, sekarang menuju ke protokol jaringan berbasis luas atau protokol WAN. Nah, protokol WAN itu ada beberapa macam, yaitu ada High Level Data Link Control atau HDLC. Kemudian ada yang kedua adalah point to point dari titik ke titik ya. Kemudian ada integrated digital network X25. Kemudian ada frame relay LAPP, link access procedure balance, ATM, asynchronous transfer mode. Itu beberapa dari protokol jaringan berbasis luas. Kemudian komunikasi WAN ya. Komunikasi WAN ini untuk jenis komunikasi WAN ya. Ada bagian atau skemanya ini. Ada DTA,
data terminal equipment, kemudian ada email, terus local, ya, dan banyak lagi. Oke, kemudian WAN memiliki standar koneksi, yaitu yang direkomendasikan adalah sebagai berikut. Untuk layanan WAN menggunakan koneksi serial, kemudian untuk koneksi WAN berkecepatan rendah yang biasa diinstalasikan digunakan serial 232. Oke, langsung saja ke layanan berbasis jaringan berbasis luas. Ya, untuk layanannya ada beberapa macam layanan. Ada PSTN, Public Switch Telephone Network. Kemudian ada list line, ya, layanannya. Kemudian X25, ini ada frame relay, ISDN, kemudian ada ATM, asynchronous transfer mode. Ini kemudian ya, ini yang penting ya, untuk kita bisa mengenal komponen-komponen WAN. Bagian ATKJ kita harus tahu ya tentang beberapa komponen-komponen WAN, komponen-komponen pada wide area network. Apa saja komponen-komponen pada wide area network? Nah, ini harus kalian kenal. Yang pertama adalah repeater. Nah, kalau gambarnya bisa kalian lihat di sini ya, gambar dari repeater. Nah, apa itu repeater? Ya. Repeater ini adalah beroperasi pada fisik layer dan jaringan OSI. Jumlah repeater biasanya ditentukan oleh pemasaran tertentu. Repeater umumnya digunakan pada topologi test. Jadi repeater ini digunakan pada topologi test, di mana sinyal ini diperkuat dengan segmen kabel atau segmen kabel lainnya. Jadi fungsinya adalah untuk memperkuat sinyal ya, dari fungsi dari repeater. Oke, setelah repeater, yang komponen lain yang kita gunakan untuk pembuatan jaringan WAN itu adalah hub. Ya, kita sudah hafal ya, untuk anak PKJ sudah hafal ya antara apa yang namanya hub ya, biasanya digunakan untuk menghubungkan antar komponen ya melalui port LAN. Ya, ini contohnya ya, hub, contoh dari hub, menghubungkan melalui port ini dengan satu dengan yang lain. Kemudian ada bridge. Bridge ini adalah peralatan jaringan yang dapat membagi satu jaringan menjadi dua segmen. Nah, untuk memisahkan beberapa segmen, memisahkan segmen itu menggunakan bridge ya. Ini contoh gambar dari bridge. Nih. Kemudian ada switch. Nah, switch, ini switch ya, gambarnya ini juga biasa pernah kita lihat ya di lab komputer, itu ada switch ya. Ini untuk menghubungkan komputer ke hub ini, atau menghubungkan antar PC itu juga bisa ya. Ini selanjutnya adalah router. Ya, router memiliki tingkat kebiasaan yang tinggi dan mampu meneruskan data ke alamat-alamat tujuan pada jaringan yang berbeda. Router bekerja pada lapisan network atau lapisan ketiga model OSI dan meneruskan pakai data berdasarkan alamat logika seperti IP address. Ini ya, ini adalah router, contoh router ya. Router biasanya lebih banyak digunakan untuk hubungan jaringan WAN ya. Ya, kemudian ada routing switch. Nah, gabungan switch dengan router. Kemudian ada switch ATM. Nah, yang berfungsi menerima frame dari salah satu port. Kemudian ada multiplexer, perangkat yang menyalurkan jalur data ke satu jalur luaran. Kemudian ada communication server ya. Terus
reference, ada switch H25 atau frame relay. Ini gambarnya seperti ini. Ya, itu beberapa komponen-komponen WAN yang tentu saja kita ya sudah akrab ya. Nah, kemudian nanti kita pelajari kembali seperti apa bentuk dan fungsi dari komponen-komponen tersebut. Kemudian selanjutnya adalah media transmisi. Media transmisi atau penyaluran data ya. Nah, hubungan satu dengan yang lain itu apa saja untuk jaringan LAN. Yang pertama adalah Ethernet atau VNet ya. Kemudian ada Ethernet atau VNet. Ini beberapa dari media transmisi. Kemudian peralatan-peralatan jaringan berbasis luas. Kalau tadi kita membahas yaitu mengenai komponen atau perangkat, sekarang kita ke peralatannya. Nah, yang digunakan untuk membangun sebuah jaringan WAN itu apa saja? Yang pertama adalah ini ya, antena grid. Nah, kalau kalian belum pernah melihat antena grid, ini ya seperti ini bentuknya ya. Di antena ini adalah antena grid. Nah, antena grid ini cenderung digunakan untuk mengarahkan sinyal wireless ya, untuk mengarahkan pada suatu arah tertentu ya. Ini biasanya digunakan untuk yang bentuknya point to point atau point to multi point, dari satu poin ke satu poin lainnya atau dari satu poin ke beberapa poin. Nah, ini maka untuk mempermudahnya kita menggunakan namanya antena grid ya. Nah, di sini ada yang nantinya akan menghubungkan satu poin dengan poin yang lain. Kemudian antena omni ya. Kalau tadi antena grid bentuknya seperti itu ya, ada jaring-jaringnya. Sementara kalau antena omni itu seperti ini ya. Antena omni itu seperti ini. Oke, bentuknya lurus ya. Kemudian fungsi dari antena omni yaitu untuk menerima ya dan memantau. Baik, selanjutnya adalah NIC atau Network Interface Card. Nah, kita biasanya menyebutnya kalau itu adalah tangkar ya. Biasanya terpasang di PC, kemudian ada port untuk RJ45-nya, port LAN-nya. Nah, ini digunakan untuk komponen untuk biasanya menyambungkan melalui port LAN, ini NIC atau Network Interface Card. Selanjutnya adalah wireless adapter. Nah, ini sudah sering kali kalian lihat ya di LED, itu ada yang berbentuknya seperti USB ya, gunanya untuk menangkap sinyal WiFi ya, menangkap sinyal WiFi ini supaya komputer terhubung ke jaringan. Ini fungsi dari wireless adapter. Ini biasa terpisah ya di luar ya, di luar komputer seperti plug and play ya. Jadi kalau kita butuhkan kita pakai ini untuk mensiasati, karena komputer kita kan tidak mempunyai wireless ya. Kalau di laptop kan ada, tapi kalau di komputer itu harus ditambahkan dengan komponen tambahan atau peralatan tambahan, yaitu namanya wireless adapter untuk menangkap sinyal WiFi. Oke, selanjutnya adalah access point ya. Access point berfungsi untuk membangun sebuah jaringan WAN, memancarkan koneksi data ya, melalui gelombang radio atau WiFi ke klien. Ini fungsi dari access point ya, memancarkan koneksi data. Selanjutnya adalah modem. Fungsi dari modem adalah menyediakan akses internet ke jaringan WAN. Namun modem juga memerlukan ISP. Nah, ISP tentu saja kita tahu ya,
singkatan dari Internet Service Provider atau penyedia layanan internet, agar dapat terhubung ke jaringan internet. Jadi dari ISP biasanya harus masuk ke modem terlebih dahulu. Selanjutnya adalah kabel UTP. Nah, kalian tahu ya singkatan UTP ya, yaitu Unshielded Twisted Pair. Kabel UTP ini memiliki dua jenis kabel, yaitu UTP kemudian STP, Shielded Twisted Pair. Nah ini mungkin kalian sudah mengenal dulu kelas 10. Ini kabel UTP ada 8 warna. Nah, seperti ini. Kemudian ada kabel pixel. Dan kabel UTP ini kabel pixel. Kabel pixel ini biasanya memunculkan slot antena ya. Bahkan modem tanpa slot pixel pun juga mempunyai jenis pixel yang cocok untuk modem tersebut. Jadi bentuk dari kabel pixel ini seperti ini ya. Biasanya terhubung ke antena Omni atau yang lainnya. Kemudian PC, nah, tentu saja yang tidak kalah penting untuk pembuatan jaringan WAN itu adalah PC ya. Untuk setting, untuk koneksi itu harus melibatkan personal komputer atau PC. Nah, itulah tadi beberapa peralatan yang digunakan untuk membangun sebuah jaringan WAN. Selanjutnya adalah enkapsulasi Wide Area Network atau enkapsulasi WAN. Apa itu enkapsulasi? Yaitu sebuah proses untuk membuat satu jenis paket data jaringan menjadi jenis data lainnya. Enkapsulasi terjadi ketika sebuah protokol yang berada di lapisan yang lebih rendah menerima data dari protokol yang berada di lapisan yang lebih tinggi dan meletakkan data pada protokol tersebut. Ini beberapa enkapsulasi WAN. Ada high level data link control protocol, kemudian ada point to point protocol PPP ya, dan seterusnya. Oke, langsung ke standar jaringan berbasis luas. Jaringan berbasis luas standarnya ini ada beberapa standar. Layar-layar yang digunakan ya, ini dan seterusnya ya. Ini bisa kalian rangkum sendiri. Oke, kemudian nantinya kita akan diharapkan praktiknya adalah kita merancang jaringan WAN ya, untuk alat dan bahan yang harus disiapkan. Nanti ketika sudah mulai praktik, kalian harus menyiapkan alat-alat dan bahan ini ya. Kemudian langkah kerjanya adalah sebagai berikut ya. Nanti saya jelaskan pas tatap muka. Ini ya beberapa langkah-langkah dari pembuatan jaringan berbasis luas atau WAN. Oke, itu saja ya untuk materi hari ini. Mohon maaf kalau kurang jelas. Kalian bisa dirangkum dulu ya. Ini sudah ada rangkuman, tinggal kalian tambahkan kalau kira-kira kurang. Yang penting-penting dari yang di atas tadi, materi di atas, bisa kalian rangkum terlebih dahulu. Untuk minggu depan akan ada penugasan ya, penugasan dari materi yang saya sampaikan hari ini. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.